Hai teman-teman semua, balik lagi nih sama aku. Di video kali ini aku bakal bahas tips meningkatkan kepercayaan diri. Percaya diri adalah sebuah perasaan atau keyakinan akan kemampuan diri sendiri. Bahkan kita akan mampu menyelesaikan sebuah pekerjaan karena kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk itu. Namun, tidak dapat disangkal pula bahwa seringkali pada hal-hal yang sulit kita terbentur pada berbagai resiko sehingga kita sering merasa ragu-ragu dan kurang percaya diri. Lantas, bagaimana cara untuk meningkatkan rasa percaya diri? Yuk simak videonya sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Berikut tips untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, tetapkan tujuan. Apapun yang kamu lakukan, sebaiknya kamu sudah memikirkan apa sesungguhnya yang ingin kamu capai. Tujuan ini akan mendorong kamu untuk bertindak dan sekaligus menghilangkan keraguan-raguan Anda. Seorang pemuda sejak remaja menginginkan dirinya menjadi dokter. Pemuda ini belajar dengan rajin agar lulus SMA dengan tidak ragu-ragu mendaftar ke sebuah perguruan tinggi untuk jurusan kedokteran. Setiap saat digunakannya untuk belajar dan belajar sampai akhirnya dia berhasil menyelesaikan kuliahnya. Demikian pula sebenarnya yang terjadi dalam pekerjaan kita. Pada saat tujuan kita pasti, maka kita tidak akan ragu-ragu lagi untuk menggerakkan seluruh kemampuan kita untuk menyelesaikan pekerjaan dan mencapai tujuan kita. Jadikanlah tujuan ini sebagai sasaran akhir yang kamu harus capai dengan apapun resikonya. Yang kedua, komitmen. Memiliki tujuan saja belum cukup teman-teman. Kamu masih membutuhkan satu lagi, yaitu komitmen. Komitmen ini adalah tekad kamu bahwa apapun yang harus kamu korbankan, kamu tetap akan lakukan. Komitmen ini merupakan janji yang sangat besar pada diri sendiri dan merupakan tujuan jangka panjang kita. Misalnya, bila kita komitmen sudah bulat bahwa kamu menjadi pilot pesawat udara, maka sejak awal kamu harus menjaga kesehatan gigi agar tidak berlubang, telinga agar tidak rusak, pendengaran, dan mata tidak minus atau plus. Kamu juga harus berolahraga secara teratur, tidak minum minuman keras, dan sebagainya. Dengan demikian, suatu saat fisik kamu tidak akan menjadi kendala bagi kamu untuk mewujudkan komitmen kamu. Komitmen juga bisa dibuat oleh sebuah kelompok yang memperjuangkan suatu tujuan bersama. Yang ketiga, mempertimbangkan kemampuan. Segalanya di dunia ini membutuhkan pengorbanan materi maupun non-materi. Pengorbanan ini bisa berupa biaya, waktu, tenaga, tempat, pengalaman, ataupun keterampilan. Setiap sumber daya yang kamu miliki sekecil apapun itu akan sangat berharga dan masing-masing memiliki peran di dalam mencapai tujuan kamu. Karena itu, setiap sumber daya yang kamu miliki harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk meningkatkan kepercayaan diri, kamu juga perlu berusaha melengkapi sumber daya yang kamu miliki. Kamu mungkin perlu belajar, mungkin juga perlu menabung, mungkin juga perlu waktu atau bahan untuk hal itu dan lain sebagainya. Kepercayaan pada diri sendiri juga dibangun melalui hal-hal kecil seperti bertahap berhasil. Sekecil apapun kesuksesanmu, ini akan menjadi motivasi untuk kamu mencapai hal-hal yang lebih besar. Yang kelima, pikirkan metode terbaik untuk mencapai tujuan. Memiliki tujuan, komitmen, dan kemampuan ini tidak cukup untuk mencapai tujuan kamu. Kamu perlu mencari cara bagaimana kamu menggunakan setiap sumber daya yang kamu miliki untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk menjadikan keinginan itu nyata, tentu harus disertai dengan kemauan yang keras untuk melaksanakan apapun pengorbanannya. Dan untuk itu, kita harus mencurahkan seluruh kemampuan dan kreativitas kita. Kita harus berusaha menemukan metode baru dan cara yang lebih menarik pelanggan, efektif dan efisien untuk mencapai target yang ditetapkan. Dan yang terakhir, kamu harus mengetahui siapa yang mendukung kamu. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok. Setiap orang minimum membutuhkan dukungan dari kelompoknya masing-masing, misalnya keluarga atau bahkan cukup dengan seorang teman. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah karena harus didukung oleh orang lain.
Akan tetapi, ini adalah sebuah hal yang wajar. Suatu saat kamu ditantang melakukan tugas baru dan kamu merasa kurang percaya diri akan kemampuan kamu. Namun, atasan kamu justru sangat yakin atas kemampuan kamu dan mendesak kamu agar tidak perlu ragu karena menurut dia, kamulah yang paling mampu untuk melaksanakan tugas itu. Bahkan orang lain mungkin berpikir dia mampu, namun atasan kamu tetap berpendapat kamu lebih mampu. Apa yang harus kamu lakukan? Dukungan atasan atau orang-orang terdekat yang kita percaya sangatlah penting dan besar perannya memotivasi kita melakukan sesuatu yang baru. Carilah orang yang bisa mendukung kamu, yakinlah orang tersebut pasti ada. Mereka adalah orang terdekat dalam hidup kamu, mungkin istri, anak, orang tua, bahkan mungkin orang lain atau teman kamu, atau atasan kamu, ataupun bawahan kamu. Mungkin bayangkan juga betapa kecewanya orang yang sudah percaya kamu mampu apabila pada akhirnya kamu melepaskan sesuatu kesempatan yang sudah diberikan kepada kamu. Sekian tips dari aku. Kalau kamu punya pendapat lain, komen di bawah ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Cukup sekian dan sampai jumpa.